Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faradila, NPM 190318093. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Locus of Control Internal terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku UMKM. Studi kasus pada sektor perdagangan di Kota Bandung, yang dibimbing oleh dosen pembimbing pertama saya, yaitu Dr. Handri SCMM, dan dosen pembimbing kedua saya, Haji Azib SCMSI. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan latar belakang, yaitu keuangan menjadi hal umum di kehidupan masyarakat Indonesia. Namun kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan masih diragukan. Sebabnya masyarakat Indonesia masih kebanyakan berperilaku konsumtif. Rupanya kesadaran keputusan misalnya berbelanja bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan atau hanya keinginan semata. Sedikitnya ada yang sadar atas tanggung jawab seseorang untuk memikirkan nasibnya di masa yang akan datang. Peran individu yang memikirkan kemampuan dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan dana sehari-hari. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengetahuan keuangan pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana locus of control internal pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan dan locus of control internal terhadap perilaku manajemen keuangan baik secara parsial maupun simultan pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Adapun paradigma penelitian, yang pertama rendahnya pengetahuan permasalahannya itu ada yang pertama rendahnya pengetahuan keuangan, kurang tepatnya dalam pengambilan keputusan. Strategi yang akan diambil, yang pertama meningkatkan literasi keuangan, yang kedua mencari pemahaman untuk pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan keuangan dan locus of control internal terhadap perilaku manajemen keuangan. Setelah kita mengetahui permasalahannya, lalu kita akan menganalisis data. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Dan yang keempat, uji T dan uji F. Setelah kita melakukan uji, kita akan mendapatkan hasil apakah pengaruh pengetahuan keuangan dan locus of control internal terhadap perilaku manajemen keuangan itu akan berpengaruh atau tidak. Objek penelitian, yaitu objek penelitiannya UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Untuk metode penelitiannya, penelitian survei menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan data kuantitatif dengan alat analisis SPSS versi 25 for Windows. Populasi dan sampel, populasi terdapat 606 usaha dan sampel 86 responden. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner yang disebar melalui Google Form. Untuk teknik analisis datanya, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan hipotesis. Hasil dari uji validitas berdasarkan hasil person correlation ketiga variabel didapatkan hasil R hitung dari seluruh pertanyaan lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1786. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas. Hasilnya yaitu nilai yang didapatkan dari ketiga variabel, yaitu variabel pengetahuan keuangan dan locus of control internal terhadap perilaku manajemen keuangan adalah lebih besar dari 0,6. Artinya seluruh pertanyaan pada kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan reliable. Rekapitulasi tanggapan responden untuk pengetahuan keuangan atau variabel X1. Di sini menghasilkan rata-rata skor dari seluruh indikator pengetahuan keuangan sebesar 303,14 yang berada pada kategori sangat tinggi. Maka secara keseluruhan responden pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung memiliki pengetahuan yang baik. Selanjutnya ada rekapitulasi responden pada locus of control atau variabel X2, menghasilkan rata-rata skor dari seluruh indikator
locus of control internal sebesar 313,46 yang berada pada kategori sangat tinggi, maka secara keseluruhan responden memiliki motivasi yang tinggi untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya ada rekapitulasi tanggapan responden dari perilaku manajemen keuangan, yaitu menghasilkan rata-rata skor dari keseluruhan indikator perilaku manajemen keuangan sebesar 312,8 yang berada pada kategori sangat tinggi, maka secara keseluruhan responden pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung memiliki mengatur perencanaan, pengelolaan, penganggaran, pengendalian, dan penyimpanan yang baik. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik, uji normalitas. Sebelumnya ada keterangan di mana kategori uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar sama dengan taraf nyata 0,05, maka distribusi data digunakan normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari taraf nyata 0,05, maka distribusi tidak normal. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu mendapatkan hasil 0,132 yang artinya lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas yang dimana jika VIF atau variance inflation factor lebih besar sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas, dan jika VIF lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, menurut hasil penelitian saya, nilai VIF dari pengetahuan keuangan yaitu mendapatkan hasil 1,679 dan locus of control internal mendapatkan hasil 1,679, maka pada hasil tersebut lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu pada hasil gambar yang peneliti lakukan. Yang pertama, sebaran titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Yang kedua, titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil linear berganda yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini memiliki rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, yang dimana keterangannya Y sama dengan variabel terkait, X sama dengan variabel bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien estimate. Nah, menurut hasil pada tabel tersebut adalah Y sama dengan 1,186 ditambah 0,155 X1 ditambah 0,571 X2. Nilai A jika pengaruh pengetahuan keuangan dan locus of control internal bernilai 0, tidak ada peningkatan, maka perilaku manajemen keuangan akan bernilai 1,186. Nah, jika pengetahuan keuangan terjadi kenaikan, maka akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan keuangan sebesar 0,155. Dan jika locus of control internal terjadi kenaikan, maka akan berdampak pada meningkatnya locus of control internal sebesar 0,571. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi. Nah, tujuannya untuk membuktikan hipotesis ini diterima atau ditolak. Yang pertama ada uji T dari pengetahuan keuangan. Jika HO pengetahuan keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan dan HI-nya pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan. Di sini memiliki keterangan T hitung lebih besar sama dengan T tabel, maka HO ditolak. Nah, dari pengetahuan keuangan ini memperoleh nilai hasil 8,953, maka lebih besar dari T hitungnya 1,663, artinya terdapat pengaruh antara pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan, maka HO itu ditolak, artinya
pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Dan adapun dari locus of control internal memperoleh nilai hasil 13,961 lebih besar dari 1,663. Artinya terdapat pengaruh antara X2 atau locus of control internal terhadap perilaku manajemen keuangan, maka HO itu juga ditolak. Nah, maka locus of control internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Uji F ini jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, nilai F hitung yang dihasilkan yaitu 123,539 dan nilai F tabelnya 2,37, maka 123,539 lebih besar dari 2,37, maka variabel pengetahuan keuangan dan variabel locus of control internal berpengaruh secara simultan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu oleh Arum Senja 2018 yang menyatakan pengetahuan keuangan dan locus of control internal berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan. Adapun kesimpulan dari hasil yang telah saya dapatkan, yang pertama, berdasarkan data yang telah diperoleh dan diuji menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Dan yang kedua, berdasarkan data yang telah diperoleh dan diuji menunjukkan bahwa locus of control internal berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang telah diperoleh dan diuji menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan locus of control internal berpengaruh secara simultan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM sektor perdagangan di Kota Bandung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.